Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'd. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Para ikhwan sekalian, para mahasantri, mahat ilmi kelas 2 yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan mengharap taufik dan kemudahan dari Allah tabaraka wa taala. Marilah kita lanjutkan belajar bersama kita membaca dan mempelajari sebuah kitab yang berjudul Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Sarhi Jawamil Akhbar, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemarin antum sudah menyelesaikan hadis yang ke-17. Betul ya Pak ya? Iya. Insyaallah taala kita akan lanjutkan hadis yang ke-18. Al-hadisu as-saminu asyar. Al-dzulmu dzulumatun. Baik, qabla nastamir maminkum al-tasmi'. Apakah ada yang mau tasmi'? Ada enggak? Tidak ada? Baik, kalau enggak ada langsung kita mulai membaca seperti biasa. Dibaca dulu matanya dulu. Mana? Ya, betul. Baca. Al-haditsu ats-tsamina asyara. Al-zulmu zulmati. Dzulmu Zulumati. Dzulumatun. Al-zulmu zulumatun. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zulmu zulumatun yaumal qiyamati. Muttafaqun alaih. Baik, terjemah ulang. Hadis yang ke-18. Kezaliman adalah kegelapan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu bin Umar radhiyallahu anhuma berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zalim adalah kegelapan pada hari kiamat. Muttafaqun alaih. Baik, barakallahu fikum. Istamir Pak Iwan. Iqra. Hadzal haditsu fihi tahdiru minadhum wal hamsu ala diddihi wa huwa al-adlu wasyari'atu kulluha adlu amiratun bil adli nahiyatun anil zulmi. Cukup, yakfi. Terjemah awalan, Pak. Hadis ini di dalam hadis ini terdapat anjuran tahdzir. Maksud anjuran untuk berbuat zalim. Peringatan. Terdapat peringatan akan kezaliman. Dan ini baru. Ini anjuran baru. Kebalik berarti kasihkannya. Dan anjuran atas didihi, mana didihi?
apa? Didun. Lawannya atau antonimnya. Berarti apa? Kebalikannya. Kebalikannya. Dan dia adalah keadilan. Adil, bukan adil. Syariat yang kesemuanya adalah Semuanya adalah keadilan. Perintah amiratun. Salam. Amiratun Memerintahkan. yang memerintahkan. Dengan keadilan. Terus nahiyatun. Kadzaliman. Nahiyatun yang melarang. Yang melarang dari. Nah, cukup. Barakallahu. Istamir Pak Yubi. Qala ta'ala. Qala ta'ala qul amara rabbi bil qist. Wala inna Allaha ya'muru bil adl. Wala alladziina aamanu wa lam yalbisu iimaanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Cukup. Tarjim awalan, terjemahkan dulu. Katakanlah bahwa Tuhanku memerintahkan untuk Kisti. berbuat Nah, terus dan Allah sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil, baik. Istamir. yaitu orang-orang yang beriman dan tidak Ya, mencampur adukkan mencampur-adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Mereka itulah bagi mereka keamanan dan mereka muhtadun. hidup. Ya, diberi betul. Baik. Barakallahu fikum. Istamir. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'inal imana usuluhu wa furu'uhu Usulahu. wa zahiruhu. Usulahu. Fa'inal imana usulahu. Usulahu. Usulahu wa furu'uhu. Fa'inal imana. Bukan ini ya? Kabarina. Bukan. Badal. Usulahu wa furu'uhu. Batinahu wa zahiruhu. Kullahu adlun. Nah, adlun baru. Wadituhu zulmun. Baik, yakfi. Terjemah orang, Pak. Dan maka sesungguhnya iman itu adalah usulnya, pokok-pokoknya iman itu. Jangan adalah dulu. Dan cabang-cabangnya. Jangan adalah dulu. Khobarnya belum itu. Itu badal itu. Terjemahkannya jangan adalah dulu. Adalah itu kalau sudah khobar. Iya, Nah, maka sesungguhnya iman itu asas usulnya, cabang-cabangnya, terus kemudian yang batin dan yang zahir semuanya adalah. nah, Berarti ininya kulhu ya yang khobar. kullahu. Kullahu adlun. Kullahu dia nasab sebagai taukid. Adlun berarti ini khobar. Khobarnya Semuanya adalah dan lawannya adalah adlun.
wa didduhu dzulmun. Baik, Assalamualaikum. Pak Dwi. Ikra Pak Dwi. Sampai ini wa didduhu fa innal iman usulahu wa furu'ahu batinahu wa dhahirahu kullahu adlun wa diddahu dzulmun. Wa didduhu atau wa didduhu dzulmun. Terus itu fa'a fa'a apa itu namanya? Sema apa itu? Namanya sema apa? Kebiasaan af'alu. Berarti apa? Dalul. wal imanu bisifatihi wa asma'ihi husna wa ikhlasu dini wal ibadatu lahu wal ibadati wal ibad ikhlasuddini wal ibadati, mengikhlaskan agama dan peribadahan baginya. Ya, ropak boleh, jar juga boleh. Wa ikhlasuddini wal ibadati lahu wa'zamul dhulmi wa syadduhu Asyirku cukup. Yakfi. Terjemah balan. Maka A'dalul adli Loh kenapa? Belum siap kok? Enggak kok pindah. Apa bacanya? Ini semakannya apa? Kan isim tabdil. Isim tabdil dari adl berarti apa? A'dalul adli. Yang paling adil. Keadilan yang paling adil. Keadilan yang paling adil dan apa? Asluhu. Paling pokoknya. Yang paling dan pokoknya keadilan adalah mana i'tiraf? I'tiraf. Salam. I'tiraf. Mengakui. Pengakuan dan ikhlasan atas ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semuanya gimana? Wa ikhlasu tauhid lillah. Mengikhlaskan tauhid hanya kepada Allah. Terus dan beriman dengan sifat-sifat dan nama-nama yang husna dan mengikhlaskan agama dan beribadah hanya kepadanya dan mengagung dan kedoliman yang sebenarnya bisa titik itu sebenarnya biar ada jedanya itu bacanya itu loh. Ya, terus wa a'dhamul dzulmi, ya semakan dan kedoliman yang paling besar dan yang paling kesyirikan yang paling bukan gitu loh semakannya. Wa a'dhamul dzulmi wa asadduhu wa asaddu dzulmi. Ya, namanya wawatop. Jadi apa? kedoliman yang paling besar dan asyad
Paling dahsyat. Masa kesirik anak kedoliman yang paling dahsyat. Sama-sama besar. Besar juga. Ya asyad. Ya. Sangat. Ya. Setan. Ya paling dahsyat itu. Adalah kesirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu cukup. Baik, Hanifillah rahimani wa rahimakumullah, kita baca dulu. Al hadisu as-saminu asyar. Hadis yang ke-18. Al-dzulmu dzulumatun. Kedzaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma. Tadi Ahsan bacanya Amr. Bagaimana ikhwan? Kita membedakan antara Umar sama Amr. Nah, ada wawunya. Kalau Amr itu setelah ra wawunya, ya. Jangan sampai keliru. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai beliau berdua. Ini apa? Sahabat Abdullah dan Umar, karena keduanya apa? Orang sahabat. Sahabat namanya Abdullah, bapaknya Umar. Semoga Allah meridhai keduanya, ya. Lebih terkenal dengan Ibnu Umar. Berarti apa? Lebih terkenal dengan namanya atau kunyahnya? Kunyahnya, ya, seperti Abdullah bin Mas'ud, ya, Ibnu Mas'ud. Demikian juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, juga lebih terkenal dengan Ibnu Abbas. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedzaliman itu adalah kegelapan nanti pada hari kiamat. Muttafaqun alaihi. Di sini dalam footnote terangkan apa? Akhrajahul Bukhari fi sahihi wa Muslim fi sahihi. Ihsan. Al-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Al-dzulmu ma'rabuhu rafa. Di mana? Mubtada. Baik. Wa alamatu rafihi dhamma. Li'anahu isim mufrad. Antum udah ajarin i'rab belum? Dah, coba antum i'rab coba. Adzulmu ayo. Adzulmu marfu'un li'annahu khabarun mubtada'un wa alamatu rafihi antumatu li'anahu mufrad isim mufrad. Antum Irfan dzulumatun ma'rabuhu rafa. Sebagai apa? Khobar. Apa alamat rafanya? Doma. Kenapa doma? Dzulumatun. Apa? Itu isim apa itu namanya? Dzulumatun. Apa tadi artinya tadi? Dari artinya kan ketahuan. Kegelapan. Berarti isim apa? Irfan. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim atau musanna? Tadi terjemahkannya kegelapan loh. Kegelapan. Jamak muannas salim. Jangan bingung loh ya, kegelapan. Dua Ustaz, musanna. Kegelapan berarti apa? Jamak muannas salim. Coba antum i'rab coba dengan bahasa Arab coba. Ihsan tadi. Udah diajari kan? Di mulakhas coba.
Dulumatun marfu'un bi anahu khobarun wa alamatu rafihi ad-domatu bi anahu jam'u mu'annasin salimun. Jam'u muannasi salimun. Ya. Antum harus hafal kaidah apa? Susunannya ya. Jam'ul muannasi salimun. Ya. Dulumatun jam' muannas salim. Mufradnya apa? Pak Iwan. Mufradnya apa Pak Iwan? Mufradnya dulumatun. Ya, dulumatun. Ada tak? Marbutohnya. Tak mudahnya dikemanain? Dibuang. Karena apa? Ya. Baik. Yaumal qiyamati. Pak Yudi. Yauma ma'rabuhu nasab. Sebagai apa? Dorob. Dorob apa? Zaman. Zaman atau makan? Zaman. Selanjutnya hadal hadisu fihi at-tahdhiru minadulmi wal hasu ala diddihi wa huwa al-adlu. Hadis ini di dalamnya ada at-tahdhir. Tahdhir, peringatan keras minadulmi dari perbuatan kedzaliman. Wal hasu ala diddihi wa wal adlu, dan di dalamnya ada apa? Hasu, anjuran, motivasi, dorongan untuk apa? Untuk melakukan diddihi, lawannya. Antonimnya apa ikhwan? Lawannya kedzaliman, wa huwa al-adlu. Jadi adalah apa? Keadilan. Wa syari'atu kulluha adlun. Dan syariat itu semuanya adalah keadilan. Amiratun bil adli, yang memerintahkan kepada keadilan. Nahiyatun anidulmi, yang melarang dari kedzaliman. Baik. Pak Nuruddin. Hadal hadis fihi al-tahdhir min adh-dhulmi. Hada ma'rabu hada i'rab fi mahali raf'in sebagai mubtada. Ana khabaruhu ba. At-tahdhir. Terus al-hadis sebagai apa? Ini hadal hadis fihi tahdhir lah. Kan hada mubtada. Badal. Terus fihi Waalaikumsalam. Maksudnya kedudukannya sebagai apa? Hadis ini di dalamnya ada tahdhir minadh dhulmi. Mana ikhwan kira-kira? Sebagai apa ikhwan? Atau khabarnya mana dulu khabarnya? Atau bisa juga khabarnya fihi tahdhir. Dia khabarnya berubah apa berarti? Jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah.
Jumlah ismiyah yang terdiri dari apa? Mubtada khobar. Jumlah ismiyah. Kemudian dalam jumlah ismiyah itu mana mubtadanya, kawan? At-tahdir. Mana khobarnya? Fihi. Kenapa kok mubtadanya muakhar? Karena apa? Khobarnya berubah sibuk jumlah. Wujuban atau mubahan? Ustaz Hadi, jawazan atau bukan mubahan ya? Jawazan atau wujuban di sini? Fihi at-tahdir minadz zulmi. At-tahdir mubtada, fihi khobar. At-tahdir mubtada muakhar. Wujuban atau jawazan? Jawazan. Limada? Ya, li'anahu ma'rifat. Baik. Wasyari'atu kulluha adlun. Wasyari'atu, Pak Dwi. Ma'rabu syariah? Wasyari'ah. Ma'rabuhu? Wasyari'atu kulluha adlun. Ma'rabuhu rafa. Di mana? Mubtada. Baik. Kulluha Ihsan. Ma'rabuhu kullu. Wasyari'atu kulluha. Sudah ketemu belum? Ma'rabuhu kullu. Di mana? Kullu jami'u. Apa? Irfan, apa? Apa kira-kira? Apa? Kira-kira? Lah kan isim yang marfu'at kan sudah dipelajari semua ya kan. Tinggal nyari diuruti apakah dia mubtada, apakah dia khobar, apakah dia khobar kana, isimnya kana atau khobarnya inna. Taukid. Tuh, sahih. Taukid apa itu namanya? Taukid maknawi atau lafzi? Pak Iwan. Taukid apa Pak namanya Pak? Kullu itu Pak. Masa udah lupa? Ya dibuka syaratnya kalau bawa syarat, kalau enggak ya mulakhos. Tawabi ikhwan, pengikut. Bagian terakhir sendiri. Nih, taukid ada dua, taukid lafzi sama taukid maknawi. Taukid maknawi itu apa? Isim jamak dengan kata kullu, jami'u, anfusun, a'yunun. Nah, contohnya adalah al-ummatu al-muslimatu jami'uha qalbun wahidun. Nah ini contohnya ada di sini. Ya, terus ini apa? Di sini contohnya adalah apa tadi? Nah, wasyari'atu kulluha adlun. Kan sama dengan ini. Al-ummatu al-muslimatu jami'uha qalbun wahidun. Jadi apa? Namanya taukid maknawi. Adlun apa Pak Yudi? Adlun ma'rabu rofa. Sebagai apa? Baik. Assalamualaikum. Amiratun. Pak Nuruddin. Amiratun itu ditinjau dari penyusunannya sama Pak. Al-ismu binadori ila tarkibihi. Tarkib penyusunan sama Pak. Bukan.
Ditinjau dari tarkibnya, penyusunan, bukan i'rab. Penyusunan isim jamid atau mustaq? Mustaq. Isim fa'il. Baik, barakallahu. Amiratun apa isim mustaq. Dari fi'il apa Ustaz tadi? Amaro. Baik. Amaro ya muru amron. Amaro ya muru amron. Ya, memerintahkan. Amiratun yang memerintahkan. Amiratun ma'rabuhu Pak Dwi. Apa tadi? Naat. Aina man'ud. Aina man'ud. Do. Kalau adlu ya amirun, bukan amiratun. Yang memerintahkan kan. Nah, betul. Manutnya apa? Wasyariah atau asyariah. Amiratun, makanya apa? Amiratun muannas, ya kan? Demikian juga apa? Nahiyatun, yang memerintahkan keadilan, yang melarang dari kedzaliman. Baik. Qala ta'ala Kul amara rabbi bil qisti. Kul, katakanlah hai Nabi Muhammad SAW, amara rabbi, Rabbu telah memerintahkan bil qisti, untuk berbuat apa? Keadilan. Al-A'raf ayat 29. Dalam ayat lain Allah berfirman, ini kan dalil bahwasanya apa? Syariat itu semuanya adalah keadilan, yang memerintah kepada keadilan dan melarang dari kedzaliman. Dalilnya apa? Nah, di sini saya membawakan dalilnya dari Al-Qur'an. Yang pertama tadi Al-A'raf, yang kedua apa? An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat keadilan atau berbuat adil. Di sini apa? Kalau yang pertama tadi bil qisti, yang kedua bil adli. Ini sama ya. Berbuat adil dan qisti sama adli itu sama, sinonim ya. Muradif adalah bahasa Arabnya. Keadilan. Memerintahkan kepada keadilan. Berarti dua ayat ini apa? Dalil kalau syariat itu memerintahkan kepada apa? Keadilan, berbuat adil. Sekarang dalil kalau syariat itu melarang dari perbuatan kedzaliman. Surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kedzaliman, ulaika, mereka itu lahumul amnu, bagi mereka keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk. Fa innal iman usulahu wa furu'ahu. Karena keimanan pokoknya dan cabangnya, batinahu wa dhahirahu, batinnya dan dohirnya, kullahu adlun, semuanya adalah adil. Wa didduhu dzulmun, dan lawannya adalah kedzaliman. Fa a'dalul adli wa asluhu, maka keadilan yang paling adil dan keadilan yang paling pokok, yang paling dasar adalah al-i'tiraf
wal ikhlasu tauhid lillah. Pengakuan dan pengikhlasan mentauhidkan tauhid lillah hanya kepada Allah. Wal imanu bi sifatihi wa asma'ihi al-husna, dan beriman kepada sifat-sifatnya al-ulya yang maha tinggi, wa asma'ihi al-husna, dan nama-namanya yang husna. Kalau nama-nama itu al-husna, kalau sifat-sifat itu ulia, maha tinggi. Wal ikhlasu dini, dan mengikhlaskan agama. Nah ini wal ibadah tadi, menurut anak bisa dibaca ibadah itu juga, karena mengikhlaskan ibadah agama dan ibadah baginya, bagi Allah. Titik. Wa a'dhamu dzulmi wa asadduha asyirku billah. Dan kedoliman yang paling besar dan yang paling dahsyat adalah menyekutukan Allah. Baik. Lanjut Pak Bagianto. Silakan Pak dibaca Pak. Kama qala ta'ala, qala ta'ala, kama qala ta'ala, inna syirka la dzulmun adzim. Cukup Pak, sampai situ terjemahkan Pak. Tidak usah banyak-banyak. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, inna syirka, sesungguhnya kesyirikan, la dzulmun, benar-benar kezaliman, azimun, yang sangat besar. Barakallahu, lanjut Pak Muhtaram, monggo Pak. Wa dzalika anil adli Anna adlu Annal. adlu Loh, setelah anna loh Pak. annal adla wadah. Ada isim anna, ada khobarnya Pak. Anal adla dia nasab karena isimnya. Lah khobarnya mana? Adlan Duh, adla. jangan adla. Kaidahnya Pak Muhtaram, tidak akan bertemu antara tanwin dengan alif lam. Ya, jangan anal adlan, al adlan. Anal adla. Terus Wada'u syai'un. Wad'u syai'u. Lah kok syai'u? Wad'u syai'. susunan apa itu Pak? Wad'u kan wad'u itu kan dia khobarnya Pak, berarti dia isim. Wad'u syai'un. syai'i. Wa syai'i fi Mau fi mawdha'ati. Fi loh Pak. Fi mau di hi. Cukup. Kita siapa? Terjemahkan. Dan demikian keadilan. Pak Muhtaram aja Pak. Pak Muhtaram udah terjemahkan. Oke. Sedikit-sedikit tapi langsung terjemahkan ya. Biar paham. Ya Pak. Badalika, dan itu keadilan. Yang demikian itu keadilan. Loh. Anna loh Pak. Bahwasanya keadilan adalah namanya khobar itu what usyai'i adalah, dan demikian itu keadilan adalah meletakkan sesuatu fi maudhihi, pada tempatnya. Itu loh Pak. Wadalika anal adla wat usyai'i fi maudhihi. Nah, dengan itu
bahwasanya apa? Keadilan itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tempatnya. Kembali kemana Pak Muhtaram? Fi maudhihi. Hi kembali kemana? Keadilan. Loh. Yang namanya keadilan itu adalah meletakkan sesuatu di tempatnya keadilan, nah, gitu Pak. Di tempatnya. Nah itu tugas antum kalau ada domir kan kata ganti. Mengganti kemana? Berarti ke sebelumnya ya. Yang namanya kata ganti nggak mungkin mengganti kepada setelahnya. Nah, ini penting biar apa Pak? Biar antum nanti paham. Nah, ini cara memahami bacaan. Jadi kalau ada isim isyarah, kata tunjuk itu menunjuk kemana? Kalau ada domir, kata ganti, menggantinya kemana? Siapa? Ya, betul. Badalika anal adla wat syai'i fi maudhihi. Ya dema itu bahwasanya apa keadilan itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tempatnya apa? Suatu tersebut. Nah. Yuk lanjut Pak Abdul Ghaffar. Kalau dia mengikuti wajibati. Nah, cukup Pak, sampai itu aja Pak. Semangat dulu Pak. Dan menegakkan dengan hak-hak yang telah diwajibkannya. Al wajibah yang wajib. Wal qiyamu bil hukuk al wajibati. Coba diulang ya Pak. Wal qiyamu bil huquqi wajibati. Nah, dan menegakkan dengan hak-hak yang diwajibkan. Hak yang wajib. Ya. Pertanyaan aja ya. Sekarang terjemahkan dulu. Ustaz Hadi. Yuk lanjut. Wadulmu. Nah itu. Ya cukup. Yakti. Terjemah awalan ya Ustaz. Aujabuha yang paling yaitu mengenalnya dan mengibadahnya. Baik, cukup. Semua baradalika Pak Dwi Iqra awalan. Terjemah yang tidak menyekutukannya dengan apapun, kemudian menegakkan dengan pokok-pokok keimanan dan syariat Islam berupa menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, haji ke Baitul Haram, dan jihad fisabilillah secara perkataan dan perbuatan, dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Barakallahu fikum.
Wal qiyamu bil hukukil wajibati. Ya, namanya adil itu apa? Pertama, definisinya wat usyai'i fi maudhihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang kedua, wal qiyamu bil hukuki al wajibati, menegakkan hak-hak yang wajib. Itu maknanya apa? Adil. Wadulmu aksuhu, dan kedoliman itu adalah lawannya. Berarti pertanyaannya, ya, apa makna dari kedoliman berarti ikhwan? Lawannya berarti wat usai'i fi ghairi maudhihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Terus wa adamul qiyam bil hukuk al wajibah, dan tidak apa? Menegakkan hak yang wajib. Namanya lawannya. Nah, terus setelah itu beliau jelaskan apa? Kan tadi terangkan awal qiyamu bil hukuk al wajibah, menegakkan hak-hak yang wajib. Terus beliau Syekh Sa'di rahimahullah menjelaskan tentang masalah hak hukuk. Fa'adamul hukuk wa aujabuha, maka hak yang paling agung dan paling wajib. Paling wajib itu diapakan, Pak? Ditunaikan adalah apa? Hakullah ala ibadihi, adalah haknya Allah atas para hambanya. Apa nama lain dari haknya Allah atas hambanya? Ihsan, nama lain dari haknya Allah atas hambanya itu apa? Berarti kan haknya Allah atas hambanya. Kewajiban yang ditunaikan hamba yang harus. Iya betul, itu yaitu nama lainnya apa? Haknya Allah atas hambanya adalah berarti apa? Kewajiban para hamba kepada apa? Allah. Apa itu? Ayya'rifuhu wa ya'buduhu. Yang pertama, mengenalnya, ya, mengenalnya. Ini yang pertama, itu haknya Allah, itu wajib kita tunaikan, mengenalnya. Ya, makanya antum kemarin di kelas 1 dikenalkan, ya dah. Antum kan belajar kitab Mubda'ul Aqidah kan diantaranya untuk mengenalkan Allah. Antum diajari beriman kepada Allah, al-imanu billah, ya toh. Nah, diantaranya apa? Al-imanu bi wujudillah, ya toh. Al-imanu bi rububiyatihi, al-imanu bi uluhiyatihi, al-imanu bi asma'i wa sifatihi. Mengenal dulu, kenal, ya toh. Nah, makanya benar ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, ya. Tadi kita ganti, tak kenal maka kenalanlah, ya dah. itu pepatahnya Ustaz Ja'far itu, ya. Kalau nggak kenal itu kenalanlah, ya. Kalau nggak kenal itu kenalan kata, ya. Jadi apa? Makanya apa? Ya kalau kita lihat kondisi masyarakat kita, ikhwan, ya, saudara-saudara kita kaum muslimin, ya, yang notabene-nya berKTP muslim, ya, masih banyak, Pak, yang belum mengerjakan apa? Kewajiban diantaranya sholat. Benar nggak, Pak? Ya. Nah, kira-kira apa kira-kira? Karena apa? Belum kenal, ya. Belum ada yang mengenalkan. Nah, tugas kita ini, ya, para santri-santri mat ilmi ini nanti apa? Terus mengenalkan kepada masyarakat biar mereka itu kenal dengan Allah. Jadi ketika diajak
mengerjakan sholat itu mereka mau, karena apa? Tahu itu yang apa mereka itu Allah. Kita hanya apa? Kita hanya menyampaikan, mengingatkan, bukan kita yang nyuruh kan, Allah yang nyuruh kan, begitu kan. Wa ya'buduhu, dan beribadah kepadanya Allah. Wala yusyriku bi syai'an. Jadi yang penting juga ini ya, tidak mensekutukan kepada Allah atau dengan Allah sedikit pun, syai'an, suatu apapun. Berarti apa? Umum. Karena apa di sini apa? Syai'an itu lafadznya adalah nakiro fi siyaqi nafi. Maka tubidul umum, tidak mensekutukan dengan Allah sesuatu apapun, umum. Summal qiyam bi usulul iman. Kemudian apa? Menegakkan pondasi-pondasi atau dasar-dasar iman, usulnya iman. Berarti apa? Rukun iman yang 6. Wa syara'il Islam, dan syariat-syariat Islam. Berarti apa, Pak? Di antaranya rukun Islam kan, begitu kan? Min iqamis sholat, mendirikan sholat, wa ita'iz zakat, mengeluarkan zakat, wa siyami Ramadan, siam bulan Ramadan, wa hajjil baitil haram, dan haji ke Baitul Haram, wa jihad fi sabilillah qaulan wa fi'lan. Ini penting ini. Dan berjihad di jalan Allah baik secara ucapan maupun perbuatan. Ini juga ini apa nih? Apa mengingatkan kita kepada kita bahwasanya apa yang namanya jihad fi sabilillah itu apa? Tidak mesti dengan fi'lan, perbuatan. Bahkan apa diterangkan oleh Syekh Utsaimin dalam kitabul ilmi, belum menerangkan jihad yang paling utama zaman sekarang itu adalah dengan ilmu, Pak. Nah, karena apa? Karena musuh-musuh umat Islam itu dia perangnya bukan dengan senjata, bukan memerangi umat Islam di Indonesia dengan bom atom, bukan. Dengan apa? Dengan perang pemikiran, ya. Istilahnya adalah wasul fikr. Sudah pernah dengar ya? Wasul perang pemikiran dengan subhat, ya. Dengan melemparkan subhat. Wa tawasi bil haq, saling nasihat menasihati bil haq, benaran, dan saling nasihat dalam sabaran, ya. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Coba anak tanya ini. Tadi wadalika anal adla wat'u syai'i fi maudhihi. Adla tadi Arabnya apa? Pak Iwan? Nasab. Kenapa nasab? Isim anna. Terus wat'u Pak Yudi? Roba. Di mana? Khobar anna. Asyai'i Anrodin Arabnya ya majrur mudhafun ilaihi. Fi maudhihi Pak Abdul Ghaffar. Maudhi' ma'rabuhu jar. Di mana? Masbukun bihafi jarin, masbukun bihafi jarin. Pak Muhtaram, maudhi' fi maudhihi. Maudhi', Pak. Maudhi' itu kalau ditinjau dari tarkibnya, Pak, isim apa, Pak? Isim maf'ul. Maudhi' makan. Enggak, kalau tarkib itu jawabannya dia mustaq atau jamid. Nah, itu nanti baru mustaq. Nah, kenapa mustaq, Pak? Isim makan. Isim makan dari fi'il apa, Pak? Wadha'a fi'il mudhari'nya apa, Pak? Udah tahu belum? Wadha'a yadha'u wat'an.
Artinya apa Pak? Wadha'a. Meletakkan. Nah, wadha'a yadha'u berarti dia ikut wazan apa Pak? Fa'ala. Nah, fa'ala yaf'alu. Berarti apa? Fataha yaftahu. Fataha yaftahu. Ya toh? Nah. Fataha yaftahu kalau antum buka di muhtarat itu isim zaman sama isim makannya kedua maf'alun. Maf'alun. Lah ini kok maudhi'un berarti kedua maf'ilun. Gimana Pak? Kan kalau secara wazan, secara rumus dia maudhu'un. Karena ikut wazan apa? Maf'alun. Tapi ternyata di sini maudhi'un, Pak. Ikut wazan maf'ilun, Pak. Gimana, Pak? Kok bisa seperti itu, Pak? Kemarin diterangkan tuh, Pak, di kelas 1, Pak. Mau untuk Ini ada loh di Wadha'a ini halaman 122-23 yang membawa muhtarat. Kemarin antum terangkan enggak sama Ustaz Abu Sama? terangkan satu Pak. Pak bagian toh? Diterangkan apa enggak? Apa enggak diterangkan? Benar. Siapa yang ingat? Siapa yang ingat? Sifat. Pelajaran kelas 1. Dari siapa? Isim maf'ul? Oh isim maf'ul? Mau doa. Kalau isim maf'ul maudhu'un. Mau. Ini benar isim makan benar kan tempat. Gini loh. Watu syai'i fi maudhihi. Meletakkan suatu pada tempatnya, tempat meletakkannya betul. Sini juga betul maudhi'un. Cuma pertanyaannya, kenapa kok maudhi'un bukan maudhu'un? Kemarin antum bertanya apa enggak? Emang kalau mu'tal maudhi'un. Nah ini loh, contohnya ya. Misal ya'i contohnya yafa'a, yaifa'u artinya mendaki. Isim zamannya maifa'un, ikut wazan maf'alun juga. Cuma yang ini aja yang wadha'a ini loh. Ikut wazan ini maudhi'un. Kenapa enggak maudhu'un dulu? Kenapa ikhwan? Siapa yang tahu? Enggak ada yang ingat? Itu namanya pengecualian. Ya, jadi dalam bahasa Arab itu ada yang namanya apa? Namanya itu syad. Ya, syad itu artinya nyeleneh. Nyeleneh dari kaidah. Contoh yang lain, coba sajadah yasjudu. Sajadah yasjudu itu kalau ngikuti wazan apa ikhwan? Sajadah yasjudu bukan isim zaman dimaskannya masjadun. Iya enggak? Nasara yang suruh mangsorun. Sajadah yasjudu kok masjidun? Tempat sujud. Antum belum pernah nanya seperti itu? Belum pernah mikir. Itu ahli terangkan, itu namanya pengecualian, ya. Itu namanya syad, nyeleneh. Jadi apa? Sama seperti apa? Itu tadi sudah ada ya, satu lagi. Kalau itu kedua yaf'ulu ya, fa'ala yaf'ulu, sajadah yasjudu, masjidun. Masjidun artinya apa, Ikhwan? Tempat sujud. Ya, tempat sujud, bukan masjidun. Contoh yang lain, goroba atau goriba ya. Nah, yang artinya tenggelam, Pak.
Kita cari ya. Goroba yang Ya, yang punya kamus silakan dicari goroba. Oh, bisa. Goroba yagrubu juga sama. Goroba yagrubu artinya terbenam. Salam. Salam. Maghrib. Maghribun. Ternyata apa? Maghrib. Tempatnya. Yang itu loh ya, minal masriki ilal maghribi itu loh. Itu ayatnya gimana? Siapa yang ingat? Saya tadi gimana? Masrik ilal maghrib itu loh. Ayatnya gimana ayatnya? Perintah sholat. Laisal birra. Nah, itu Pak, ayatnya Pak. Laisal birra. Angtuallu wujuhakum. Kibalal masyriqi wal maghrib. Nah, kibalal masyrik wal maghrib. Apa artinya masyrik sama maghrib? Kalau maghrib Timur dan barat. bukan maghrib. Maghrib barat. Maghrib tempat tenggelamnya matahari. Apa tadi? Masyrik. Masyrik tempat terbitnya matahari. Cuma di kita kan tenggelamnya kan di sebelah barat. Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu apa engkau menghadap wajahmu ke arah timur dan barat atau terjemahan kita loh ya. Ini ke arah apa? Tenggelamnya terbitnya matahari, tenggelamnya matahari. Itu loh, situ loh. Gorobayak rubu. Harusnya apa? Kalau saya kaidah maghrobun. Tempat tenggelamnya matahari. Harusnya apa? Maghribun. Maghrib itu bisa apa? Dua kan? Bisa isim zaman, bisa isim makan, bisa waktu tenggelam, bisa tempat tenggelam. Oh, yang ayat ini apa? Tempat tenggelam. Bukanlah kebaikan itu apa? Engkau menghadapkan wajahmu ke arah terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari. Demikian juga apa tadi? Maghrib sama apa tadi? Masyrik sama masyrik. Kita cari ya. Syaroko berarti ya. Syaroko. Syaroko yasruku. Sama, terbit, matahari terbit. Sama berarti kedua ya ulu. Berarti apa? Antum dapat 3 faedah ini. Satu fi'il sajada yasjudu. Yang kedua, beda lagi Pak itu Pak, beda lagi. Yang kedua, goroba yakrubu. Yang ketiga, syaroko yasruku. Ini tiga-tiganya kedua apa? Fa'ala yaqulu. Harusnya kalau ngikuti wazan Pak, isim zaman sama isim makannya itu maf'alun. Berarti apa? Masjadun, maghrobun, masyrokun. Tapi tadi apa? Masjidun, maghribun, terus masyrikun. Terus yang tadi apa? Wadho'a, yadho'u, mau diun, bukan mau do'un. Ya. Berarti apa? Maudhi itu apa? Isim makan. Baik. Wal qiyamu bil huquqi al wajibati. Wal qiyamu bil huquq al wajibati. Al qiyam ma'rabu. Sampai mana ini tadi? Oke. Apa i'rabnya Pak? Wal qiyam. Rafa sebagai atop. Aina maktuf Pak? Maktuf. Ke mana? Mana Pak? Tadi kan saya nerangkan keadilan itu maknanya dua, berarti mana Pak? Dan? Lah yang rofa mana Pak? Berarti kan
Yang namanya maktub berarti ke isim yang rofa. Yang isim yang rofa yang mana? Yang sebelumnya. Wadalika anal adla wat usyai'i fi maudhihi. Mana yang rofa, Pak? Nah, betul ya, watu. Jadi wawunya sini wawu atop ya toh. Maktubnya kepada waktu. Makanya apa? Tadi nerangkan apa? Saya terjemahkan. Dan bahwasanya apa? Keadilan itu adalah meletakkan suatu pada tempatnya dan menegakkan hak-hak yang wajib. Al-wajibati ma'irabuhu Pak Muhtaram. Al-wajibati Pak. Wal qiyamu bil huquqi al-wajibati. Tadi artinya apa Pak tadi Pak? Dan menegakkan hak-hak yang wajib. Nah, yang wajib itu berarti sebagai apa Pak? Nah, betul. Yang wajib naat. Aina man'ut Pak. Ada naat, ada man'ut. Nah, sekarang pertanyaannya Pak. Kalau antum bilang kalau hukuk itu man'ut, pertanyaannya apakah sudah memenuhi persyaratan dalam 4 hal. Yang pertama takyinnya Pak. Takyinnya apa? Kejelasannya apa dulu Pak? Oke. Apa kejelasannya? Sama-sama apa Pak? Takyin kejelasan. Takyin loh Pak, takyin kejelasan. Udah jelas belum? Makrifat. Nggih, sama-sama Mak. Rifat karena ada apanya Pak? Alif lam. Nah, sekarang yang kedua dari sisi adat, jumlah. Sama-sama apa Pak? Sama-sama jamak. Emang al-wajibat jamak Pak. Ya. Berarti yang Loh, malah berubah. Saya tuh mau ngecek bener apa enggak itu Pak. Saya enggak menyalahkan, tapi bener apa enggak gitu loh. hak ini Jamak apa? Jamak taksir. Jamak taksir. Al-wajibati apa? Bingung. Mufrad. Jangan bingung. Berarti nggak cocok. Cocok. Kenapa Ikhwan? Jamak taksir dihukumi mufrad Pak. Nah, berarti sama. Sekarang nomor 3 ditinjau dari apa Ikhwan? Apa? Jenis lah, jenis Pak, jenis. Nah, ini jenis. Udah kamu kan. Hukuk kan jamak taksir ya Pak. Jamak taksir itu dihukumi oleh para ulama mufrad muannas. Berarti apa Pak? Sama nggak Pak? Sama. Nah, sekarang yang terakhir yang keempat, i'rabnya sama nggak Pak? I'rabnya antara hukuk sama wajibah sama nggak i'rabnya? Sama. Sama-sama apa? Sama-sama jen. G, sama-sama jet. Berarti pas. Berarti kalau kita apa? Sebut dia itu adalah naat, al-wajiban naat, al-hukum man'ut, itu berarti pas. Jadi ingat ya kawan. Jadi jamak taksir itu dihukumi mufrad muannas. Ya, sehingga apa? Naatnya al-wajibati. Baik. Lanjut. An ya'rifuhu wa ya'buduhu. Ya'rifuhu. Tadi ya'rifuhu dhamirhu ma'rabuhu. Fi mahali nasbin sebagai maf'ulun
bihi. Baik. Sekarang pertanyaannya, Pak Dwi, ya'rifuhu itu asalnya apa dan apa? Ya'rifuhu asalnya, asal katanya dari apa? Kurang. Ya'rifu domirnya apa domirnya? Berarti apa? Ya asalnya. Ya'rifuna asalnya. Ya'rifuna huwa asalnya kan gitu kan? Karena dia kemasukan an, nunnya apa? Lah, hadfun nun. Karena apa? Termasuk apa itu? An itu huruf apa? Apa kawan? Nah, nasabkan ayak ribuhu. Baik. Wala yusriku bihi syai'an. Syai'an. Aisan, apa robnya syai'an? Nasab sebagai apa? Maf'ulun bihi. Baik. Selanjutnya Irfan, bahasa Irfan. Nggih. Yang tadi usulahu tadi kalau itu eranya itu dia sebagai badal atau sebagai apa? Kalau saya menurut saya badal. Ya, badal. Terus yang kullahu itu taukid. Lah adlun baru apa? Baru khobar. Tapi kalau antum mau baca yang lain punya alasan, betul boleh. Nah, gitu ya. Jadi biasa, ya biasa kalau kita belajar ya toh, nanti antara ustadz sama guru pendapatnya berbeda. Yang penting apa? Antum punya hujah. Nah, jadi nggak taklid, ya pak? Nggak taklid. Ini pengalaman anak dulu ketika belajar di kelas itu sering ya. Sering berbeda sama ustaznya itu sering. Nah, yang penting apa alasannya betul. Oh ya, bisa dibaca ini, bisa dibaca ini. Nah, betul. Terutama nanti apa? Enggak cuma dari nahwu, dari sholafnya juga terkadang apa? Bisa dibaca beberapa bacaan. Dan itu apa? Tidak merubah maknanya. Memang artinya ada sedikit berbeda, tapi intinya apa? Intinya itu sama. Nah, ya. Irfan, dibaca Irfan. Wa minat dulmi al-ikhlalu bi syai'in min dalika kama an minal adlil qiyami bi al-qiyamu kama an minal adlil al-qiyamu bi huquqin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam minal imani bihi wa muhabbatihi. Iya, sampai situ aja. Udah siap semuanya belum? Kalau belum biar Pak Iwan. Udah, mau nyoba? Boleh. Ya. Gak usah takut ya. Saya nggak marah-marah kok. Gak usah takut, maksudnya bukan marah-marah. Kalau marah-marah mungkin iya, tapi nggak makan dengan jelas. Dari kedoliman itu. Wa minadzulmi itu apa? Minnya itu apa ya? Min tabi'id artinya. Termasuk lah artinya. Termasuk dari kedoliman dan begitu. Dan termasuk dari kedoliman itu adalah. Jam berapa Pak tanya Pak? Jam berapa tanya? Jam 6 berapa? Di sini ada waktunya. Oh ya. Tapi ya, anak bantu ya, makanya ya. Wa minal dzulmi dan termasuk kedzaliman adalah al-ikhla'u bi syai'in min dzalika. Al-ikhlalu. Apa ikhlal? Ikhwan, apa? Ikhlal.
Gangguan. 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 So gangguan. Melanggar. Melanggar. Pelanggaran dari hak tersebut berarti. Kama ana minal adli al qiyamu. Ini menerangkan kedoliman. Berarti apa? Melanggar hal tersebut. Berarti yang tadi saya terjemahkan tadi. Pertama melanggar melakukan sesuatu tidak pada tempatnya. Terus melanggar apa? Menegakkan hak-hak yang wajib. Kan gitu kan? Kama anna minal adli al qiyamu bi hukmi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana bahwasanya apa? Termasuk keadilan itu adalah menegakkan hak-haknya Nabi. Kenapa? Itu termasuk hak yang wajib. Minal imani bihi wa mahabbatihi. Ya, berupa apa? Beriman kepadanya dan mencintainya. Ya, baik. Naktafi bata qadar, nakhtatim bi doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.